study tour itu, di bis gua dia kesurupan. Di bis. Ini on the way balik nih. On the way balik. Nah, di sekolah gua nih emang ada satu guru yang lu tau gak sih guru-guru yang terkenal punya apa namanya? Ilmu. Iya, semacam punya ilmu gitu. Jadi dia tuh digosipin kalau kaki kita pas pelajaran dia kaki kita nyentuh lantai, dia tuh bisa baca pikiran kita. Iya. Tiap sekolah ada kayak gitu. Iya. Si yang masuk ini itu dia sangat suka dengan penampilannya si Mawar. Anjir. Penampilan apa nih? Penampilan teaternya. Oh. Karena selama latihan itu dia udah memperhatikan si Mawar dari amben itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel PMK. Yes. Ketika Anda nggak salah. Kita sudah kedatangan semakin di Deva. Itu dia. Gua lupa harusnya kita semua pakai batik ini. Nah, tadi itu dia udah tadi gue nyaranin. Udah mengusulkan. Tapi cuma gue bilang, ntar orang nggak fokus ke ceritanya. Kita bertiga pakai dress code gitu kayak squad shuffle. lah emang kalau misalnya ada narsum fokus ke ceritanya. Emang kemana? Ke Pican apa yang difokusin? Nggak ada yang difokusin. Bener juga. Ke nyetrumnya. Tapi gue bawa batik kalau kalian masih mau pakai. Nggak usah deh. Udah kayak gini udah telat, Pak. Ya udah, nggak usah. Sebelum on air harusnya. Oke, kita udah lama banget nggak ketemu ya. Mungkin kalau nggak salah terakhir tuh tadi sore. Betul. Terakhir. Tapi saya lebih suka yang ada di dalam kaos ini. Di dalam batik ini. Ada apa sih memang Ada tulisannya? Tulisannya apa sih? Orang-orang ngaku negarawan. Orang-orang ngucapin Hari Batik Nasional. Itu dia. Mereka cuma pakai batik tanggal 2 kemarin, Bro. Tapi King Indo. Mau minta maaf ya gue. Kenapa? Maaf kalau orang-orang pada kalah lawan gue. King Indo. Gila loh, kita ngebuang 20 detik buat baju ini doang dari tadi. Gak apa-apa tapi keren. Siapa tahu ini banyak bang beli di mana. Bikin sendiri buat Bikin syuting sendiri. di GBK. Karena nggak punya baju timnas. Gak apa-apa lah. Yang penting salah satu bentuk apresiasi terhadap Tom Haye dan kawan-kawan. Yoi. Di saat tetangga tidak bisa menaturalisasi. Betul, gue baru lihat di Twitter. Mas Tri, tetangga lagi enjoy. Ya, kita sudah kedatangan semakin di Devan, seorang demotivator dan content creator di sosial media ya. Gokil, ternyata lu juga punya pengalaman mistis ya? Punya, dikit. Gua nggak tahu sih. Devan ini kan aslinya katanya dari Banten. Cilegon, Banten kan, iya. Provinsinya. Nanti mungkin kalau ada tetangga dan lain-lain cerita-cerita gitu. Karena beberapa cerita yang datangnya dari Cilegon area dan seputarnya, wih, keras-keras Pak ceritanya. Iya, dan salah satu cerita yang juga banyak ditonton sama teman Kliwon itu driver taksi online itu dari Cilegon, Van. Daerah Mas mana Wiki. tempatnya? Mas Wiki. Pokoknya dia Cilegon kota sih. Iya, Cilegon kota. Betul. Ada tapi 2 pengalaman di sana semua. nganter ke perumahan yang katanya orang Cilegon pasti tahu gitu. Iya, perumahan gede. Perumahan gede, mungkin kayak Perumnasnya Cilegon mungkin kali. Ada Perumnas. Ya mungkin gitu. Ya tapi cerita Mas Devan dulu. Iya, ini berarti pengalaman lu pas masih sekolah ya? Ya, pas SMA. Oke. Di Cilegon. Oke. Siap. Ya, silakan. Menang gue. Rada awkward gitu ya rasanya ya. Gue setrum nih. Udah kan tadi. Jadi jadi zaman SMA tuh gue ikut eskul teater. Wih, mantap. Teater di SMA dan itu pertama kalinya eskul gue nih mengadakan pementasan tunggal yang besar gitu ya. Bukan cuma tampil di acara-acara 17-an gitu. Ini emang teater tunggal di aula sekolah gue sendiri. Bikin tuh. Yang nonton
Berarti satu sekolahan atau umum. Kita buka terbuka buat untuk umum. Oke. kita buka buat umum dan di situ posisinya gua kelas 11 atau kelas 2. Kelas 12, kelas 3. 3. Apa kelas 11 ya? Kayaknya kelas 11 deh, kelas 11. Terus di teater itu jadi sebelum pementasan kita itu ada audisinya. Oke. Untuk pementasan kali ini tuh kita bagi menjadi 3 genre. Jadi yang pertama itu ada genre realis, terus genre komedi, sama genre surrealis. Nah, genre realis itu pementasan teater, jadi di panggungnya itu melambangkan kehidupan sehari-hari aja biasa gitu ya, dengan ceritanya slice of life segala macem. Kalau genre komedi sama kayak genre realis, cuma lebih ada unsur komedinya. Nah, sedangkan ada genre surrealis. Genre surrealis ini untuk pementasannya itu lebih banyak menggunakan simbol-simbol yang mana setiap benda atau figur yang ada di atas panggung tuh harus punya makna. Jadi misalkan kita naruh kursi di atas panggung aja itu harus ada maknanya. Jadi banyak main simbolisme tuh di situ di genre surrealis. Dan gua ketika casting masuknya di genre surrealis ini. Di genre surrealis nih. Dan di teater gua waktu itu untuk pementasan surrealis kita membawakan cerita tentang rakyat kelas bawah yang diperankan oleh para cewek, ada 4 atau 5 orang perempuan. Dan mereka tuh ditindas oleh para penguasa yang digambarkan sebagai sosok seorang iblis atau raja setan gitu. Dan rakyat ini, yang para cewek ini, mereka memakai baju karton, pakai baju karton gitu, melambangkan kesederhanaan dan kerapuhan. Nice. Jadi apa namanya, rakyat bawah kan rapuh, maksudnya mudah ditindas, dan itu mereka pakai baju karton dan mereka membawa apa namanya, yang buat ayak nasi itu. Iya, tampah nasi, melambangkan kegiatan sehari-harinya, mata pencahariannya. Terus juga make apa namanya, semacam kayak tudung saja gitu untuk pangannya ceritanya. Terus kalau si raja setan ini ditampilkan dengan sosok orang make cat merah nih. Jadi temen gue yang nampil tuh di cat merah badannya. Terus make rok rumbai-rumbai dari plastik. Rumbai-rumbai. Nah, itu menggambarkan bahwa kekuasaan dia atau ketamakan dia, kejahatan dia itu udah mengakar. Jadi itu kayak akar pohon ceritanya. Simbolnya akar pohon. Gitu ya. Dan di situ gue dapet peran sebagai anak kecil. Gue jadi anak kecil. Anak kecil ini simbolnya adalah walaupun kondisi mereka tertindas oleh penguasa tadi, tertindas oleh iblis tadi, masih ada satu harapan yang muncul. Dan anak kecil ini yang membuat para warga ini yang berjuang, bertahan karena untuk generasi mudanya. Jadi kayak gitu kurang lebih gambaran pementasan teater gua. Nah, gua audisi masuk ke surrealis itu untuk persiapan pentas itu kurang lebih sekitar 3 bulan lah. Kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan Hamin sebulan kita tampil itu kita sempet study tour dulu. Study tour. Jadi, nah ketika study tour kita ke Jogja gitu ya, ke Prambanan, ke Borobudur, ke candi-candi gitu. Terus ketika pulang ini ada suatu hal yang kurang mengenakan yang menimpa gua dan temen teater gua. Jadi yang akan gua ceritakan di sini adalah temen teater gua yang satu genre surrealis juga. Dia perempuan. Jadi ketika pulang dari study tour itu, di bis gua dia kesurupan. Di bis. Ini on the way balik nih. On the way balik. Itu gua duduk di depan sama anak-anak yang lain, dan dia tuh kebetulan duduk di belakang. Dan tuh kata orang-orang yang pertama ngeliat dia tuh, dia pertama tiba-tiba tuh kayak bengong ke jalanan, terus nangis kenceng kayak teriak-teriak apa namanya, merajuk gitu loh, kayak nggak mau pulang, jangan bawa pulang. Terus di situ ada teman gua yang suka ngaji, anak rohis. Jadi dia langsung duduk ke sebelahnya terus ngebacain ngebacain Yasin segala macem. Dan di kondisi begitu tuh kita sempet keluar tol, bahkan sampai melipir dulu buat cari tempat berhenti. Terus sampai disamperin sama bis-bis lain yang banyak gurunya. Karena di bis gua tuh cuma guru-guru muda gitu loh, bukan yang wakasek, bukan yang senior gitu-gitu.
Jadi disamperin sama guru-guru yang lebih senior, terus ya udah singkat cerita kira ditenangin. Di situ dia bisa tenang tuh, berhasil tenang. Nah, di sekolah gua nih emang ada satu guru yang lu tau gak sih guru-guru yang terkenal punya apa namanya? Ilmu. Iya, semacam punya ilmu gitu. Jadi dia tuh digosipin kalau kaki kita pas pelajaran dia kaki kita nyentuh lantai, dia tuh bisa baca pikiran kita. Wah. Iya. Tiap sekolah ada kayak gitu. Iya, Pasti ada. gue juga ada guru kayak gitu. Jadi kita kalau pelajaran sekolah tuh nggak berani napak, kaki selalu gini, takut kepikiran omongan gitu ya. Nah si guru itu yang nenangin si teman gue ini. Dia bilang katanya ini ketempelan dari candi atau dari mana ya sebelumnya yang di Jogja gitu, ketempelan ke bawah ke perjalanan gitu. Terus ya udah habis itu dia tenang dan dia dipindahin ke bis di yang banyak gurunya. Dan singkat cerita setelah study tour mau nggak mau latihan tetap berjalan tuh. Itu kondisinya kita udah mulai latihan. Jadi ketika latihan teater itu semakin mendekati hari H, lu tuh akan semakin intens. Jadi akan semakin mencurahkan banyak waktu buat latihannya. Tadinya kayak cuma 2 jam 3 jam, sekarang jadi habis pulang sekolah full tuh. Setelah balik dari study tour itu, teman gue ini dia tuh sempat absen nggak masuk sekitar 4 harian. Sekitar 4 hari kita tuh sempat bingung juga kayak aduh ada penggantinya gak nih, sedangkan itu udah hamin sebulan, kayak naskahnya udah jadi, pemerannya udah final, kostumnya juga kan udah disesuaikan dengan dia gitu ya. Dan dia itu memerankan yang tadi sosok cewek melambangkan sebagai rakyat biasa itu. Bingung juga, cuma pada akhirnya untungnya dia bisa balik latihan lagi. Terus akhirnya kita memulai latihan lagi tuh, semakin intens dan singkat cerita mendekati akhir bulan dan mendekati seminggu sebelum pementasan teater gua. Itu di dalam teater itu ada namanya latihan olah sukma. Olah sukma? Iya. Jadi olah sukma ini tujuannya untuk mengsinkronisasi wujud fisik kita dengan jiwa kita. Jadi kan kadang kita mungkin ngerasa kesel, cuma kita muka bisa flat aja kan. Iya. Kita muka bisa datar. Nggak Nah gitu ya. kalau olah sukma ini tujuannya untuk mengsinkronisasi itu. Jadi kita emang lagi marah, lagi kesel, lagi sedih tuh kita bisa ekspresif, bisa melakukan itu. Nah untuk genre surrealis ini itu sangat menekankan olah sukma mulu gitu. Iya. Penting banget olah sukma. Jadi kita tuh setiap latihan tuh memang suasananya agak mencekam ya. Jadi ketika olah sukma ini orang-orang emang pada kita dikumpulin muter gini di tempat latihan. Itu ya udah biarin aja teriak-teriak gitu kayak ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang pokoknya jerit-jerit. Itu emang dibiarin gitu. Kita pertama sebelum memulai masuk ke naskah segala macam kita disuruh olah sukma dulu, latihan olah sukma. Dan ketika memang latihan tuh memang selalu kondisinya rada-rada mencekam gitu ya di awal. Dan singkat cerita ketika hamin seminggu atau hamin 3 hari gitu, gue lupa deh. Ketika latihan udah mulai sampai malam tuh. Jadi habis jam sekolah, terus kita sore berkegiatan, terus habis itu maghribnya tuh lanjut latihan lagi. Dan setelah latihan kita tuh biasanya selalu rapat untuk hari esoknya. Selalu melingkar meeting dulu untuk hari besoknya, mau ngomongin segala macam properti, kesiapan acara segala macam. Nah tiba-tiba teman gua ini dia bilang, kok panas ya tempat ini. Sorry, teman lo ini yang waktu itu di yang Jogja. Di bis. Teman gue yang tadi di bis. Sebut aja kali namanya, inisialnya gitu atau nama samaran lah. Si Mawar. Oke, Mawar. Oh, cewek. Teman gue cewek, si Mawar. Si Mawar ini tiba-tiba dia bilang, kok panas. Padahal kondisinya itu malam dan aula sekolah gue tuh dibuka pintunya. Yang mana kita tuh tidak merasakan panas ya, kayak cuma dia doang yang ngerasa panas. Kita mikirnya mungkin capek kali ya, orang kan habis latihan gerak-gerak itu kan kadang suka rada kepanasan, gerah gitu kan. Tapi nggak ada yang nganggap itu gimana-gimana, kayak ya udah. Akhirnya kita lanjut meeting briefing. Lanjut briefingnya, terus nggak lama setelah dia bilang dia kepanasan, dia tuh izin cabut ke toilet. Udah tuh izin cabut ke toilet. Nah karena malam hari itu toilet di sekolah gue kan pada tutup ya. Yang terbuka itu
tinggal di belakang ruang guru atau ruang sekre, dan yang di sebelah musola. Jadi yang mana ruangan itu ngelewatin pohon uni-uni. Apa itu? Pohon uni-uni. Jadi kayak pohon beringin gede. Apa tuh? Gue penasaran nih. Jadi di sekolah gue tuh ada pohon gede beringin, disebutnya pohon uni-uni, dan itu agak dikeramatkan. Oh. Gitu. Coba deh kalau lihat. Nggak ada lagi. Uni-uni tulisannya gimana? Uni-uni, UNI. Apa itu sebutan? Kita sih nyebutnya uni-uni ya, pohon uni-uni. Sebutan di Ilo kali ya. Di orang Cilegon kali bilangnya. Pokoknya pohon kayak pohon beringin gede gitu di lapangan upacara, dan itu memang pohon kayak semacam disakralkan, banyak ceritanya. Ada orang yang tewas gantung diri di situ segala macem lah, ada cerita-ceritanya segala macam, ada penampakan gitu-gitu. Dan mau nggak mau dari aula kita latihan ke tempat dia ke kamar mandi itu, dia mesti ngelewatin uni-uni itu. Nah, kita yang lagi briefing nih, dari 1/3 kita briefing setelah latihan sampai selesai acara, si teman gue nih belum balik juga. Wih. Si Mawar ini belum balik juga. Awalnya kita nggak ada yang ngeh. Yang namanya orang lagi fokus mendekati acara gitu kan, nggak ada yang ngeh. Baru habis itu teman gue ada yang bilang, si Mawar kemana? Lah, bukannya tadi di sebelah lu? Oh, dia tadi izin kamar mandi. Oh iya, izin kamar mandi. Kita baru ngeh. Lah iya, kemana ya? Ke kamar mandi. Jadi kita muterin tuh satu sekolahan. Coba lu ngecek ke kelas depan atau kemana. Takutnya dia mungkin sambil jajan kali. Di depan tuh kebetulan ada yang dagang nasi goreng juga. Terus kita lama muter nyari. Kamar mandi kan juga posisinya kan kekunci. Dikunci sama dia. Dan akhirnya ada teman gue yang manjat ventilasi kamar mandinya. Dan ngeliat ngintip ke ventilasi gitu, si Mawar ini tiduran. Tiduran di lantai kamar mandi. Tiduran gini. Itu jadi kita gendong-gendongan gitu tuh. Iya. Gendong-gendongan gitu, temen Ngintip gue kayak, wah panik kan kita. Wah, takutnya penyakit segala macam gitu-gitu kan. Mana itu udah chaos banget tuh. Udah hamin di ke acara, pemeran utamanya yang di depannya kayak begini. Kalau suatu pemeran hilang, dialognya akan susah tuh. Wah, kebayang tuh saut-sautannya nanti. Wah, udah chaos tuh, bingung tuh. Jadi dia tidur di kamar mandi tuh. Kayak gitu. Iya, tiduran kayak gini aja sampai ini tuh basah air gitu, kayak akhirnya pintunya tuh kita gedor-gedor, duduk-duduk, nggak bangun-bangun, akhirnya didobrak tuh akhirnya pintu kamar mandi. Akhirnya dia dibawa ke aula kita, dan setelah dibawa ternyata dia nggak cuma diem, dia naik ke panggung pementasan. Jadi kita tuh tampil di aula sekolah kita sendiri. Dan dia tuh setelah nyampe di aula, dia yang tadinya tiduran merem gitu tuh sadar kan, terus dia naik ke atas panggung. Dia kayak teriak-teriak menjerit gitu kayak, wah, pokoknya gua tuh ngeliat, gua antara anjing nih orang apa prank gimana, apa mendalami banget kayaknya, apa caper. Gua kan masih yang rada skeptis gitu ya, kayak mikirnya anjing ini aneh banget, caper lu gitu. Iya, caper kayak dia. Pokoknya dia semacam memerankan adegannya, cuma nggak yang full gitu, ngomongnya tuh juga kayak nggak jelas, kayak cuma ngereng-ngereng aja gitu. Dan kita bingung kan itu, kenapa nih orang tiba-tiba. Akhirnya ya udah kita kerumunin kayak ya orang kita baca-bacain doa, dikerumunin, ditarik lagi ke bawah panggung, dikerumunin. Terus akhirnya kita panggil lah itu guru gua yang tadi semacam orang pinter gitu. Kebetulan rumahnya memang dekat situ. Dan di pementasan teater gue ini ada satu simbol yang tadi belum gue ceritain, ada namanya simbol itu amben. Jadi amben tuh amben dari bambu, kursi dari bambu, dan ini melambangkan bahwa kekuasaan si raja ini itu sudah kokoh, tapi bukan berarti nggak bisa hancur juga. Tapi kan amben bambu. Terus yang tadi ketika guru gue udah nyamperin si temen gue ini yang habis kesurupan, dia bilang katanya, ini amben dari mana lu dapet? Dari mana anak-anak ini dapet? Gitu. Jadi disinyalir
si yang masuk ke tubuh teman gue ini dari si amben bambu itu. Yang masuk ke tubuhnya Mawar itu disinyalir dari si bambu itu. Dari si amben bambu ini. Nah, si guru gue ini juga, gue nggak menyaksikan sampai akhir prosesi segala macam gitu ya. Cuma akhirnya gue diceritain sama anak teater juga. Si guru gue ini sempat berkomunikasi sama teman gue si Mawar ini. Dia kesimpulannya adalah si yang masuk ini itu dia sangat suka dengan penampilannya si Mawar. Anjir. Penampilan apa nih? Penampilan teaternya. Oh. Karena selama latihan itu dia udah memperhatikan si Mawar dari amben itu. Apa sih jadi apa sih Mawar? Jadi yang tadi cewek tadi itu. Cewek melambangkan sebagai rakyat. Itu doang, nggak ada simbolisasi lain yang membuat sensitif si yang masukin ini. Jadi apa kek? Maksudnya gerakannya atau apanya? Mereka tuh berdialognya tentang ini sih, sakit hati para rakyat yang ditindas sama si raja tadi itu, si yang raja iblis tadi itu. Mereka melambangkan kemarahan, sakit hati dari situ yang, dan ternyata kata guru gua itu, yaitu yang masuk ke tubuh Mawar ini itu emang suka sama penampilannya si Mawar. Jadi dia emang ekspresif banget gitu mungkin ya. Terus gue mikir kayak, anjing berarti acting gue kurang bagus. Enggak gitu dong. Bisa jadi kayak dia mah nggak mendalami, cemen. Cuma anak kecil. Iya, jadi anak kecil. Cowok. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu, jadi ada ya jin penikmat teater ya? Ada, ternyata dia suka sama penampilan temen gue itu. Dari situ banyak Pak. Jadi snob gitu kali ya pas ngeliat gini. Lah banyak. Ini belum aja nih. Nanti yang nonton tayangan ini pasti tertrigger, coba kirimin salah satu cerita tentang seputaran dunia teater. Itu banyak. Bokap gua dulu, dan gua kan juga teater SMP SMA tuh kelas 1. Tadi lu tau Olah Sukma juga tadi ya? Gue ngikutin, dan itu Olah Sukmanya lo masih di aula. Gue di Curug Cilember. Gue gak nyampe. Asli sampai teriak-teriakan di Curug Cilember waktu itu gue dibawa. Oke, lanjut nanti deh kita iniin. Iya, Olah Sukma tuh emang apa ya? Isinya orang gila semua sih. Emang gila, Pak. Rata-rata orang anak-anak teater tuh orang gila, ada orang stres gitu. Ya udah, guru gue bilang kayak gitu. Terus setelah itu kita tuh sempet takut dia nggak bisa tampil lagi. Kita sempet ngubungin orang tuanya segala macem. Cuma kita tuh udah bikin opsi, berarti dialog dia dihapus sama sekali. Nanti paling dari tim musik atau tim ada FD gitu yang ngasih kode-kode kalau dialognya skip. Kita udah sampai berpikir gitulah, ini orang kayaknya emang udah kagak bisa ikut nih. Takutnya malah kalau dipaksain kenapa-napa gitu kan. Cuma di Hamin satu pementasan gladi resik terakhir, alhamdulillahnya dia bisa ikut. Udah bisa ikut. Dan selama pementasan sih sebenarnya nggak terjadi apa-apa ya. Mungkin karena udah dinetralisir kali ya sama guru gua yang tentang amben itu. Dan Tadinya amben yang kita tampil itu amben telanjang doang, cuma bambu gitu aja doang. Akhirnya karena kejadian kayak gitu, kita tutupin kain hitam. Takutnya mungkin itu yang terlalu membuka aura segala macam gitu. Akhirnya ketika tampil amben tuh kita tutupin kain hitam ketika tampil. Jadi sebenarnya makna secara simbolisnya itu agak kurang tersampaikan ya, karena nggak kelihatan ambennya. Cuma ya udah jadi tahta kerajaan iblis aja gitu, cuma semacam kursi hitam gitu. Ya udah, alhamdulillahnya sih penampilan teaternya berjalan dengan lancar, walaupun memang ternyata kondisi aulanya tuh ketika tampil rada panas banget. Jadi orang-orang pakai kipas yang ada airnya gitu kan, becek di depan. Kipas Dufan nggak ada. Gak ada AC segala macam gitu ya udah. Nanti gua masih ada footage-nya deh. Masih ada videonya, nanti gua kirim deh. Tapi belum terjawab tuh. Dapat amben dari mana? Dapat ambennya itu jadi kan
kita tuh kerjasama sama salah satu pihak teater di kota ya. Iya. Ini kan teater sekolah, kerjasama sama pihak teater dari kota, dan gue sebenarnya nggak tahu sih ini Amben tuh dari mana. Jadi memang dari si teater komunitas besar ini. Lo nyewa udah jadi gitulah ibarat kata ya. Iya, ibaratnya kita udah sekalian kerjasama untuk menjadikan properti gitu. Ya mungkin dari bambunya yang kita nggak tahu dari mana, mungkin ya. Bisa atau jadi dari energi-energi yang ada dari teater-teater sebelumnya gitu. Soalnya kan orang kalau Amben tuh susah duduk ya. Bukan dong. Itu ya benar. itu Begini ya. Nah, kan nggak enak kalau Amben, Pak. Mas Devan, itu teater ya gimana? Nggak bisa kentut tuh, nggak bisa teriak, nggak bisa Enggak, kentut. di sini selipin korek setrum, Pak. Jadi kalau gini jebret Ganjel gitu. dikit. naik motor juga susah tuh ya. Gini mulu. Bro. Sangkanya mau kentut mulu tuh. Mendingan naik otopet kalau misalnya lagi Amben mah. Berdiri ya. Otopet listrik tuh ganggu banget, 2 kali hampir tabrak gua sama otopet listrik karena nggak kelihatan. Iya, tapi mawarnya di saat malam itu dinetralisirnya gimana? Pakai doa-doa kah atau gimana? Sama guru lu itu ya. Iya, sama guru gue itu. Jadi si pelatih teater gue juga udah kayak coba doa-doa segala macem. Ini ketika mawar udah mulai klimaks gitu, sebenarnya gue udah cabut duluan sih. Oh. Karena memang itu kan jadwal udah selesai latihan kan, dan Jam gue udah berapa sih, dijemput. Hah? Jam berapa sih? Jam 9-an. Oh, malam Jam buat 9, anak kelas 9 malam. 11 mah. Untuk anak kelas 11 itu udah kayak overtime banget tuh. Iyalah. Jam Bapak 9 ibunya udah nanyain mulu tuh. Iya, jam 9 tuh kelar latihan, terus baru briefing segala macam gitu tuh. Selesai mungkin setengah 11 gitu lah. Jadi udah mulai agak malam. Ya udah gua udah overtime, dan ya udah kata teman-teman gue sih kayak ya semacam didoain gitu aja sih sama si guru gue ini. Melatihnya kemana? Melatihnya layu mungkin karena nggak kepilih. Itu teater. berarti kejadian mawar doang. Mawar doang. Ferry sama Kiang. Nah, Ferry, Kia, sama Smile. Smile kemana Smile? Smile mana Smile? Smile tuh Namanya Ismail anjir. Dipanggilnya Smile. Kurang ajar banget gue bilang. Bener-bener. Biar entertain, Bener-bener, bro. enggak. Biar industri. Enggak, gue gak terima nama nabi gue. nama panggung, bro. Nama panggung, bro. Apa? Stage name anjay. Anjay. AKA gila. Lucu PDD siapa namanya? Partono. Enggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Didi siapa ya? Siapa? Iya, Senkoms. Oh, Didi iya. Senkoms. Kenapa jadi PDD? Daripada Pudidi kotak. Bener kan Pudidi kotak ya? Iya gak tahu gua. Yang kotak tuh. Tantri. Adudu Bener, kotak, adudu. Eh, Berapa? tantri. Yang ada Jadi di sana. sana. Oh, gitu. Nah, tapi ini menarik nih bahas teater nih. Kenapa teater deket banget sama dunia spiritual lah ya, anggapnya gitu. Ya kalau ngomongin goib ada lagi bahasannya gitu. Yang pertama tadi ada sesi-sesi Olah sebutan sukma. olah sukma gitu. Gua sampai ke Curug Cilember jam 12 malam dibangunin. Itu lagi pelantikan apa mau pentas? Lagi mau pentas. Hmm. Lagi udah mau hamil seminggu atau 2 minggu gitu. Ya nggak jam 12 lah 11 gitu. Dak mau dibangunin di Curug, Pak, teriak-teriakan. Lo bayangin. Mandi di Curug. Gitu-gitu. Keluarin semua, teriakin semua. Apa peran kamu di situ gitu. Iya. Wih, buset. Sadadanya. Lalu teater tuh kan cakupannya banyak ya. Kalau yang teater musikalisasi dan modern mungkin sekarang lagi banyak. Tapi kalau ditarik ke belakang kan banyak banget tuh teater-teater yang kedaerahan. Yang indie. Iya, ya yang tradisional banget gitu, yang Benar. rootsnya apa ya, kalau di Indonesia mungkin Betul. apa, teater koma misalkan. Tempat teaternya Iya. bohong kalau misalnya lo tidak merasakan sebuah energi yang gitu di lorong-lorong, di make upnya, di ruang make upnya gitu. Pegangan-pegangan pemain-pemainnya Iya. mungkin gitu ya. Atau sutradaranya. Barang-barang yang digunakan, penokohannya Iya. gitu. Penokohannya wayang semua, Pak. Kalau misalnya zaman-zaman ya, kalau misal kita menikmati
barang-barang yang beneran tombak, let's say, yang kayak gitu-gitunya. Dari sanggar ke sanggar gitu ya. Bahkan banyak juga kan penonton goibnya. Itu dia yang gue gak tahu tuh. Asli yang Kayaknya tiba-tiba ada juga ya. orang gue merinding gue. Nanti biarkan aja kalau misalnya kalian lagi main, tiba-tiba ada di satu sisi panggung, misalnya ada 2-3 orang yang duduk aja gitu, ya berarti sedang menyaksikan nih, gitu. Ya gedung-gedung teater di Jakarta, you name it deh, gitu. Iya. Punya sejarahnya sendiri, Pak. Salah satu cerita yang paling berkesan buat kita juga ceritanya Kristo. Pas dia anak teater. di Ya GKJ kan? pentas gitu. Kalau gua pribadi bersentuhan sama dunia teater nih pas kuliah sebenarnya, pas maba. Dan yang di-mention Devan tadi, latihannya itu kan makin deket makin intens. Tadinya misalkan seminggu sekali, pas udah H-2 minggu tuh udah tiap hari tuh. Dan bener-bener ngulang terus gitu kan. Dan memang ada satu momen yang kita semua dibawa. Kalau gua waktu itu di belakang jembatan Texas tuh kan ngadep ke danau kan. Nah di sana tuh pada teriak gitu, disuruh teriak. Dan sama ada olah sukma segala macem. Iya. Gak usah teater deh. Ini Kita banget. juga sering denger kan beberapa aktor-aktor Hollywood ketika lo memerankan bisa jadi lo nge-switch kepribadian jadinya gara-gara sangat mendalami perannya. Saking mendalami. Bahkan ada yang nggak bisa lepas kan. Iya, dari perannya. terjebak Gitu, di karakternya. di karakternya gitu. Emang sensitif, Pak, kalau yang berhubungan dengan sukma lo ini. Iya sih. Gitu. Dan iya, kenapa akhirnya banyak yang terjebak di karakternya? Karena latihan teater tuh beda sama lu acting di sinetron gitu ya, yang in and out itu cepet gitu. Iya. Ini kan lu berbulan-bulan ngedalemin tuh, Intens. intens Lu gitu. harus Jadi dia. harus jadi dia banget, ekspresif banget. Iya. Mm-mm. Ada satu gedung teater yang mungkin teman-teman tahu. Ini namanya gedung teater lah, atau gedung pertunjukan di Senen sana, yang sering menampilkan toprak Pementasan. lah, pementasan seni budaya Jawa gitu, yang, wih, itu ceritanya juga cukup epic itu, gitu, yang gue dengar dari bokap ya, gitu. Masih ada kok kayaknya kalau nggak salah gitu gedungnya, kecil. Dan ada beberapa gedung-gedung teater di Jawa Tengah yang menyimpan tempat lagi alat-alat musik tradisional, Ya. kayak gitu-gitu kan, menambah khasana Nempel banget. spiritual yang ada di sekitar lo. Asli, gue tuh langsung flashback ke kampus gue sebenarnya. Hmm. Auditorium Gedung 9 itu kan tempat pementasan kita teater kan. Semua maba tuh dulu di situ. Sampingnya tuh ruang karawitan. Jadi kayak gamelan, segala penyimpanan tuh di situ. Dan ya itu, kalau udah mulai pementasan, deng, wah itu kan banyak yang dibakar-bakar juga lah. Ibaratnya buat penuansaan gitu. Iya. Wah Iya. itu, iya beda sih. Pelatih Setuju teater gue dulu gue jadi inget lagi. Tapi gue nggak bisa memvalidasi ini bener atau enggak ya. Cuman bisa jadi karena ya kegilaan dia udah sama teater itu ya. Jadi dia sebagai sutradara waktu itu, dia sempat bilang kayak gini, H- berapa sebelum, nggak mungkin H-1 karena H-1 semua udah on prepare kan. Maksudnya udah ada di situ lah alat-alat kru dan lain-lain. Dia sampai ke, ini mungkin masuk ke ritual yang dilakukan kali ya. Dia masuk ke gedung itu sendiri malam-malam di tengah panggung untuk melihat ke sana sendirian gitu, kayak ke ke alam. arah penonton. Iya. Kayak mungkin maksudnya ini gue mau pentas, saksikan gue gitu. Tapi males aja nggak lo ngelihatnya. apa namanya Undakan-undakan. gitu namanya itu apa namanya? Iya. Ampli teater Ampli gitu teater. kan. Ya lo ampli teater di Kopi Nako aja kadang, wih ini keren ya gitu. Tapi kalau misalnya di gedung teater kosong blong sepi gitu, bohong lo, kagak geter, Pak. Ditinggal di situ jurit malam doang mah. Ogah gua ngelihat di Iya. Gitu kan. Wah, senternya tuh elu gitu. iya. Oke, lu akhirnya udah lulus nih dari SMA terus masuk kuliah. Masuk kuliah. Dan kebetulan di Fakultas MIPA. Pak. MIPA juga banyak ceritanya tuh. Lu pernah denger 1-2 enggak cerita di MIPA? MIPA tuh paling
ketika gua maba ya. Maba banget nih, maba banget. Abis kelas tuh tiba-tiba di depan MIPA tuh banyak polisi. Oh, yang ini. Oh iya, yang Bayi. dulu kasih iya ya. Bayi ya? Ih, danau. Danau. Iya, Di danau danau. MIPA. Gua maba itu. Masih seneng-seneng sama UI. Kampus apa? Zuzu Ini bukan sih? polisi. MIPA. Zuzu. Zuzu. Menemani kita di Covid tuh ya. Pandemi banget. Iya, pandemi banget ya. Iya, yang mayat bayi ya. Iya paling itu mayat bayi ternyata di Iya. apa namanya? Kalau itu jatuhnya true crime ya, bukan horor. Oh. Kalau tadi kan ngomongin amfiteater. Maksudnya gedung pertunjukan. Kenapa aula sekolah juga jadi momok ya? Aula-aula kampus. Pasti kayak kalau malam-malam tuh sono gih di aula itu. Gue mah ogah gitu. Ada di sekolah, bukan sekolah gue ya, sekolah yang lain di Cilegon juga tuh ada yang isunya tuh, mitosnya tuh tiap malam tuh TV selalu nyala sendiri gitu-gitu. TV di aula. Suka nyala sendiri. Iya. Padahal belum zaman smart TV ya. Belum, masih TV tabung gitu. Oh, TV di sini aja nyala kocar kacir. Kapan? Ya waktu itu yang di CCTV yang Mas Kino lihat. Emang iya. Oh, Ya, pintu yang, deh. ya ini mah pintu. Pintu iya bener. Pintu ini pernah Kebuka. Pintu ini ya bener. kuncinya gini. Klak 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 klak. OP gue bangun lihat terus tidurnya pindah. Terus pintu depan juga sama, dencil tuh, lagi kerja cekrek. Tiba-tiba gitu dah. Ngomong-ngomong di Cilegon ada cerita apa lagi yang pernah lo dengar, tetangga kayak apa siapa? Kan Cilegon apa ya? Banten. Kalau Cilegon tuh paling yang kental sama santet-santetan tuh masih ada satu daerah namanya Bojonegoro. Bojonegoro. Ada Bojonegoro di Cilegon. Orang-orang Bojo ini jadi kalau berantem pakai ilmu. Temen gue tuh ada teman sekolah gue, tapi dia orangnya Islami banget sih. Dan dia masih dan di daerahnya itu memang masih santetan gitu temen gue yang orang Bojo ini. Jadi kayak cuma di satu daerah itu aja, dan kita itu ngelewatin sana ya udah pada tahu lah orang Bojo santet gitu. Itu kalau nanya-nanya lu orang mana, orang Bojo, ya kita kayak rada segen aja gitu. Iya mas, Terkenal tukang teluh. Terkenal teluh gitu-gitu. Oh, gitu. Coba absen orang Bojonegoro Banten. Iya kali ada sih, pasti yakin gue. Sekarang gue nggak tahu sih masih segitunya apa enggak. Tapi ya kalau lo berbicara itu berarti udah common juga ya Van ya di sana. Itu ya? kecamatan atau kelurahan atau apa? Bojonegoro tuh kecamatan kalau nggak salah. Kelurahan apa ya? Pokoknya ada di Cilegon. Iya baru denger gue. Jawa banget ya, tapi di Banten ya namanya. Bojonegoro ada daerah Bojo tuh. Orang-orang masih ada praktek santet. Oh iya benar. Apa dia? Kelurahan? Kecamatan? Kelurahan apa kecamatan sih? Sekdes, kepala desa. Kapelan. Kabut. Konsisten. Sekdes, kepala desa. Kecamatan. Kecamatan Bojo. Di Ya, ada kan Kabupaten Serang. Bojonegoro. Kecamatan. Anjir, orang Bojo. Bojonegara. Langsung pada ya. ini ya. Bojonegoro. Apa respect plus gitu ya. Iya, karena ya kita percayalah ya lo orang kuat. Lo orang kuat Orang gitu, kita mah kuat. nggak cari masalah. Betul. Iya tadi kan gue habis syuting. Waktu itu gue sama Danu tuh pernah ada episode ngebahas, gue yang cerita tentang lantai di salah satu stasiun TV di Mega Kuningan. Ketemulah gue sama editornya. Zaman dulu gue lupa ingat. Oh iya mas gitu. Wah gila cerita lo. Wih dengerin juga mas. Ya iyalah kan waktu itu sempat viral tuh cerita gitu. Kan booth lo kan depan booth gue. Lah iya ya mas ya. Iya. Sebenarnya itu booth gue juga dulu gitu. Emang dia pelakunya Bim gitu. Oh ada. Gitu. Emang dia gitu. Dulu sebelum lu VO talent yang di situ pas lagi nge-record di playback berubah Jepang. Apanya? Berubah audionya. Suaranya masih masa tinggal cabut pak. ini Jepang gitu yang masih gitu. Bahasanya jadi bukan Pas di play lagi tapi Indonesia lagi. Oh, sempat kedengeran Jepang. Iya. Emang segitu anjing. Emang chaos pak, but itu pak. Padahal kan di program TV itu nggak ada yang pakai bahasa Jepang. Lah kagak ada pak. Ya kan. Iya. Kalau misalkan gitu ya. Metro Shinwen gitu bahasa Mandarin. Kagak ada juga yang di situ. Iya kan? Jepang nggak ada.
Emang dia pelakunya gitu katanya. Pelakunya tuh maksudnya si sosok itu. Iya, gitu. dia tuh ini ya, dia pengganggu Oh iya Mas itu. orang-orang kerja di situ, Mega Kuningan. Oke, ada lagi nggak Van yang mau lo sampaikan ke teman Kliwon nih? Yang gue inget itu aja sih yang paling berkesan ya di gue. Oke, Teater. kalau gitu. Mawar, mantap. Tapi Mawar sekarang Apa? sehat. Kerja di gue sebut. Ada Instagramnya berarti. Suruh nonton dong. Takut. Kerja di Takut. Ada Mayem tapi kan Mawar sekarang. Ada Mayem, alhamdulillah. alhamdulillah kalau Mayem. udah Udah ada ada Mayem Mayem, mah, mah. alhamdulillah dah. Alhamdulillah lah. Enggak gimana. Ya itu dia Luar Kliwon. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Dadah.